Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Putri Salsabila Sanusi dengan NIM A11 2022 14825. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu implementasi algoritma random forest untuk prediksi penyakit jantung koroner dalam mengurangi angka kematian. Di sini tugasnya itu untuk UAS pembelajaran mesin kelas A11 4417. Nah, untuk langkah yang pertama di sini saya mengimport library-nya dulu. Di sini saya memakai Pandas, NumPy, Matplotlib, PyPlot, dan juga Seaborn. Setelah itu saya mengimport warnings untuk mengelola pesan peringatan. Setelah itu di sini saya mengimport dataset. Nah, dataset yang saya gunakan di sini adalah dataset heartdisease.ccv. Dan di sini saya memakai df sebagai namanya, df.head. Ini memperlihatkan 5 data teratas dari dataset yang saya miliki. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk yang atas ini age, sex, chest pain type, resting BPS, kolesterol, fasting blood sugar, resting ECG, maximum heart rate, exercise angina, old peak, ST slope, itu adalah merupakan atributnya di sini. Nah, untuk labelnya di sini ada target yang bernilai 0 atau 1. Nah, setelah itu di sini saya memperlihatkan dimensi dari datasetnya memakai df.shape. Ini 1190 ini adalah jumlah baris dan 12 ini adalah jumlah kolomnya. Nah, di sini saya ingin mengubah nama dari atributnya yang tadi ada spasinya, ini saya tambahkan dengan underscore. Jadi chest pain type ini ada underscore-nya, resting BPS ada underscore, fasting blood sugar ada underscore-nya, resting ECG, max heart rate, dan exercise angina, dan juga ST slope-nya. Nah, di sini untuk summary atau ringkasannya saya memakai df.info. Nah, di sini ada data type dari masing-masing atributnya tadi. Misalkan age ini data type-nya integer. Setelah itu ada old peak, itu ada float, dan lain-lain. Nah, ini saya menampilkan 5 data teratas dari dataset saya tadi yang sudah diganti namanya, chest pain type, resting BPS, fasting blood sugar, resting ECG, max heart rate, exercise angina, dan juga ST slope. Nah, di sini saya ingin mengekspor variabel dari target. Ini menghitung jumlahnya, dan jumlah target yang bernilai 1 ada 629 dan yang bernilai 0 itu ada 561. Setelah itu kita masuk ke dalam preprocessing data. Di sini saya mengecek missing value-nya dulu memakai df.isNull. Ini summary. Nah, karena di sini 0 berarti tidak ada data yang kosong atau data yang nol. Nah, di sini untuk fiturnya, untuk X-nya ini adalah seluruh atribut, berarti semua kolom kecuali target atau class-nya. Untuk Y-nya ini memakai class yang bernama target tadi. Setelah itu kita masuk ke dalam data training dan data testing. Di sini saya memisahkan data menjadi 2, yaitu data training dan juga data testing, dengan proporsinya itu 70:30. Jadi data trainingnya itu 70 dan data testingnya itu adalah 30. Ini memakai sklearn.model_selection. Kita mengimport train_test_split. Nah, di sini test size-nya itu 0,3 yang bernilai proporsi dari data testingnya itu adalah 30 atau 30%. Nah, di sini ada data types dari X-train-nya, integer dan float. Dan di sini menampilkan 5 data teratas dari X-train dan juga X-test, yaitu atribut-atribut yang akan digunakan nanti. Selanjutnya akan masuk ke dalam visualisasi data. Di sini ada visualisasi data yang berbentuk histogram memakai histo_df.
df.histo untuk fix size-nya itu ada 20,20. Ini ada histogram untuk yang atribut age, ini histogram untuk atribut sex atau jenis kelamin, ini untuk chest pain type. Setelah itu ada resting BPS, kolesterol, fasting blood sugar. Setelah itu ada resting ECG, maximum heart rate, exercise angina, old peak, ST slope, dan yang terakhir itu ada histogram dari target. Nah, setelah itu di sini saya membuat visualisasi menggunakan df.plot dengan X-nya itu chest pain type dan juga maksimum heart rate itu sebagai Y-nya. Setelah itu untuk visualisasi yang kedua, saya menggunakan seaborn joint plot. Di sini X-nya adalah chest pain type dan Y-nya adalah maksimum heart rate dengan size-nya 6. Nah, untuk yang ini visualisasi menggunakan seaborn box plot dengan X-nya di sini adalah target 0 dan 1, dan untuk Y-nya ini adalah age atau umur, yaitu ada 30, 40, 50, 60, 70. Di sini range-nya. Setelah itu di sini saya visualisasi menggunakan seaborn facet grid dengan age dengan X-nya yaitu kolesterol dan age-nya itu sebagai Y-nya. Dan ini perbedaan antara kuning dan juga biru. Orange dan juga biru. Yang orange ini adalah target yang bernilai 1 dan biru itu adalah target yang bernilai 0. Setelah itu akan masuk ke dalam model random forest. Jadi di dalam model random forest ini pertama mengimport random forest classifier dari sklearn.ensemble. Ini import random forest classifier, dan random forest classifier ini saya ganti namanya menjadi RFC. Dan di sini dimasukkan rfc.fit, xtrain dan juga ytrain. Setelah itu untuk hasil predictnya itu saya masukkan di dalam y_predict. Nah, untuk mengecek akurasinya itu menggunakan sklearn.matrix. Ini mengimport akurasi skor dan dapat dihasilkan bahwa dataset yang saya gunakan menggunakan algoritma random forest ini menghasilkan akurasi skor bernilai 0,9272 atau 92% sekian. Setelah itu di sini ada menggunakan parameter n_estimatornya 100. Nah, ketika dimasukkan dia bernilai akurasinya 0,9272 yang artinya sama dengan yang di atas. Selanjutnya di sini ada important feature. Nah, untuk important feature ini menggunakan CLF sama dengan random forest classifier. Dan di sini setelah dimasukkan itu akan menemukan hasil feature score yang ada di sini. Feature score yang ada di sini ST slope-nya bernilai 0,170 sekian, chest pain type-nya 0,149 sekian, maksimum heart rate-nya 0,123 sekian, out peak-nya 0,110 sekian, kolesterolnya bernilai 0,107 sekian, age-nya bernilai 0,089 sekian, resting BPS-nya 0,085 sekian, exercise angina-nya 0,078 sekian, untuk jenis kelamin atau seksnya itu 0,037 sekian, resting ECG-nya 0,028 sekian, dan juga untuk fasting blood sugar-nya itu 0,019 sekian yang bernilai paling rendah. Setelah itu masuk ke dalam visualisasi feature scores yang tadi. Di sini menggunakan seaborn bar plot dengan X-nya itu feature scores dan Y-nya itu feature score index-nya. Nah, ini visualisasinya sebagai berikut.
Setelah itu untuk tahapan yang terakhir itu adalah evaluasi model, dan untuk di evaluasi model ini menggunakan sklearn matrix, yaitu kita akan mengeluarkan yang namanya confusion matrix. Jadi ini mengimport confusion matrix dan namanya itu CM, diganti CM. Nah, dimasukkan confusion matrix Y underscore test dan juga Y predict, dan ini di print. Setelah itu muncul angka 142, 12, 14, dan 189. Untuk yang terakhir di sini juga from sklearn.matrix ini mengimport classification reportnya, dan setelah dimasukkan dan di print menghasilkan akurasi sebagai berikut. Akurasinya di sini untuk F1 score-nya itu bernilai 0,93 yang tadi sudah dibulatkan dari 0,92 sekian. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah-salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.